Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu camilan yang menul banget. Ini empuk banget dan cara bikinnya juga sangat mudah, yaitu coklat cake. Ini enak banget. Untuk bahannya juga sangat simpel banget, sangat mudah ditemuin di sekitar kita, serta untuk cara bikinnya juga sangat mudah. Buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Untuk membuat cake kali ini, saya akan bagi menjadi dua bahan, yaitu bahan 1 dan bahan 2. Nah, ini adalah bahan satunya atau bahan kuning telurnya. Langsung aja kita ke bahan yang pertama. Di sini ada 15 gram coklat bubuk. Coklat yang saya gunakan adalah seperti ini. Kalau misalnya mau menggunakan coklat yang lain pun juga nggak masalah. Setelah itu ada 30 gram tepung terigu protein rendah. Saya menggunakan kunci biru. Kemudian 30 gram minyak sayur atau sekitar 2 sendok makan. 50 ml susu UHT full cream. 3 butir kuning telur yang udah saya pisah dengan putih telurnya. 1/4 sendok teh garam. Nah, itu dia adalah bahan yang pertama atau bahan kuning telurnya. Sangat amat mudah sekali. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama, kita akan nyalakan ovennya di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 15 hingga 20 menit atau hingga suhu di dalam oven stabil. Jadi disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, untuk memanggangnya ini kita nanti akan menggunakan teknik au bain marie. Jadi nanti loyang utamanya kita akan masukkan ke dalam loyang yang kedua yang berisi air panas tuh di dalamnya seperti itu. Ini saya panasin dulu airnya. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, kita siapin wadah. Setelah itu kita masukkan minyak dan susu UHT full cream. Nah, kedua bahan ini akan kita aduk hingga benar-benar merata. Kelihatan rata gitu, mulai tercampur antara minyak dan susu UHT-nya. Setelah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan bahan keringnya sambil kita ayak. Bahan keringnya apa aja? Mulai dari coklat bubuk, kemudian tepung terigu protein rendah. Setelah itu ini akan kita ayak terlebih dulu hingga tidak ada yang bergerindil. Memang kita ayak menghindari bahan-bahan kering yang bergerindil ya teman-teman, supaya tidak ada bahan kering yang berbentuk seperti batu atau kerikil-kerikil gitu. Kemudian kita masukkan garam. Setelah itu ini akan kita aduk hingga rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kita masukkan bahan yang terakhir, yaitu bahan kuning telur. Untuk memasukkan kuning telurnya, di sini saya masukkan satu persatu seperti ini. Kalau misalnya langsung tiga-tiganya juga boleh. Sesuaikan aja, kalau saya satu persatu supaya nanti benar-benar tercampur rata semuanya. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, berarti ini udah siap untuk kita gunakan, tapi ini akan kita sisihkan terlebih dulu. Kemudian kita akan lanjut ke bahan yang kedua atau bahan putih telurnya. Nah, ini udah siap seperti ini. Langsung aja untuk bahan 2 yang pertama. Di sini ada 1/4 sendok teh cream of tartar. Cream of tartar ini gunanya untuk penstabil kocokan putih telur. Kalau tidak ada cream of tartar, bisa menggunakan 1 sendok teh perasan air lemon atau 1 sendok teh perasan air jeruk nipis, atau bisa juga menggunakan setengah sendok teh cuka. Kemudian di sini ada 3 butir putih telur. Lalu yang terakhir adalah 50 gram gula pasir. Nah, itu dia adalah bahan yang kedua atau bahan putih telurnya. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama, kita akan masukkan ke dalam wadah putih telurnya dulu. Kemudian kita siapkan cream of tartar sebanyak 1/4 sendok teh. Cream of tartar ini sesuai yang saya bilang tadi, misalkan tidak ada cream of tartar, bisa diganti dengan perasan air lemon atau perasan air jeruk nipis, atau bisa juga menggunakan cuka. Setelah kita siapin seperti ini, jangan kita masukkan terlebih dulu. Kemudian putih telurnya ini akan kita mixer dengan kecepatan sedang hingga soft peak. Kalau misalnya mixernya sama dengan saya akan pakai kecepatan yang ketiga seperti ini. Kita mixer dengan kecepatan sedang sampai dia mulai berbusa. Kalau nanti dia udah mulai berbusa seperti ini, baru kita masukkan cream of tartarnya. Kemudian kita mixer sampai kerasanya kita udah tercampur rata gitu. Kita mixer beberapa detik aja sampai dia lebih berbusa lagi.
Kalau udah berbusa seperti ini, kita masukkan gula. Untuk memasukkan gulanya, kita masukkan secara bertahap. Jadi di sini akan saya bagi menjadi 3 tahap. Biar nanti adonannya ini nggak terlalu berat, jadi kita bagi menjadi 3 tahap. Setelah tahap yang kedua masuk, ini akan kita mixer beberapa detik. Kemudian kita masukkan tahap yang ketiga. Kalau yang ke tahap ketiga udah masuk, kita akan mixer hingga benar-benar soft peak. Jadi nanti dia mulai mengkilap dan berjambul terbalik. Nah, beberapa saat kita lihat, ini sekitar 3,5 menitan. Nah, kalau ditarik dia seperti ini masih belum ya teman-teman, karena dia masih terlalu lemes. Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan sedang tentunya sampai dia seperti ini. Nah, ini masih mengkilap dan berjambul terbalik seperti ini. Nah, di mixernya juga dia berjambul terbalik seperti ini. Jadi dia nggak berjambul tegak lurus gitu, nggak, tapi dia masih berjambul terbalik seperti ini. Untuk menghasilkan adonan putih telur yang seperti ini, saya membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 4,5 menit. Selain seperti ini, jika dibalik dia juga tidak tumpah. Nah, kalau udah seperti ini berarti ini udah siap untuk kita gunakan. Berarti udah selesai ya teman-teman, mulai dari bahan yang pertama atau bahan kuning telurnya. Kemudian ini adalah bahan yang kedua atau bahan putih telurnya. Bahan putih telurnya ini akan saya masukkan ke dalam bahan kuning telurnya secara bertahap. Untuk tahapannya di sini akan saya bagi menjadi 3 tahap. Jadi nggak langsung semuanya ya teman-teman. Saya masukkan secara bertahap. Kita ambil putih telurnya menggunakan spatula. Sepertiga yang pertama kita masukin terlebih dulu. Kemudian ini akan saya aduk secara perlahan, mulai dari tengah hingga ke samping, mulai dari atas hingga ke bawah secara perlahan. Jadi nggak perlu terlalu kuat, supaya nanti adonannya nggak mudah mencair atau nggak mudah turun. Nah, seperti ini. Nggak usah sampai tercampur rata banget, udah kelihatan mulai tercampur rata, kita masukkan sepertiga yang kedua. Kemudian kita aduk seperti ini secara perlahan sama dengan yang tadi, mulai dari atas hingga ke bawah, mulai dari tengah hingga ke samping secara perlahan. Udah terlihat tercampur rata, kita masukkan sepertiga yang terakhir. Nah, kalau udah sepertiga yang terakhir masuk, baru ini kita aduk benar-benar merata. Masih menggunakan whisker ya teman-teman, sama dengan yang tadi, mulai dari tengah hingga ke samping, mulai dari atas hingga ke bawah. Secara perlahan, nggak perlu terlalu kuat supaya nanti cake-nya nggak batat. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kita pastikan benar-benar rata menggunakan spatula. Biasanya tuh masih ada yang menempel bagian bawah nih, seperti ini teman-teman, kelihatan kan? Nah, kalau udah seperti ini, kita aduk balik seperti ini secara perlahan, nggak usah sampai overmix. Kalau udah terlihat tercampur rata, berarti adonannya ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Loyang yang saya gunakan adalah loyang bulat, diameternya adalah 16 cm, untuk tingginya adalah 7 cm. Untuk bagian alas loyangnya ini saya alasin dengan baking paper, dan bagian pinggirnya ini saya biarin aja seperti ini. Jadi nggak saya kasih margarin ataupun nggak saya kasih baking paper. Setelah itu kita masukkan adonannya. Ini saya agak lebih tinggi gitu supaya gelembung-gelembung di dalam adonannya ini pecah, jadi agak tinggi sedikit gitu. Setelah kita masukkan semuanya, kita pastikan benar-benar rata menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, kita akan ratakan mulai dari tengah hingga ke samping secara memutar seperti ini. Kalau udah sampai samping, kita putar lagi hingga ke tengah. Jadi biar tidak ada rongga atau tidak ada bagian-bagian yang tidak terisi adonan. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita hentak-hentakan supaya benar-benar keluar semua gelembungnya. Jadi nanti porinya lebih halus gitu. Kalau udah selesai kita hentakan, langsung kita oven di suhu 150 hingga 160 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 60 hingga 90 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Sesuai yang saya bilang tadi, kita akan oven menggunakan teknik au bain marie. Jadi loyang utama atau loyang yang ada adonannya kita taruh di atas loyang kedua atau loyang yang berisi air seperti ini. Ketika adonannya masuk, ini airnya harus udah benar-benar panas ya teman-teman.
Nah, biasanya di menit 45 saya akan balik loyangnya, bagian belakang akan saya taruh di bagian depan ovennya. Seperti ini, biar nanti bagian yang matang merata. Kalau saya untuk memanggang cake seperti ini, saya membutuhkan waktu sekitar 65 menit. Nah, kalau udah mulai matang seperti ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan. Lalu ini akan kita tunggu hingga hangat, hingga samping-sampingnya mulai lepas seperti ini, atau hingga dingin. Nah, ini udah mulai lepas seperti ini kan, kelihatan. Kemudian ini akan saya hentak-hentakan dari samping-samping seperti ini, supaya bagian sampingnya benar-benar lepas dari bagian pinggiran loyangnya. Kalau udah seperti ini, lalu kita bisa balik. Kemudian kita angkat loyangnya. Nah, ini dia, setelah dibalik dia seperti ini, cantik banget. Kemudian bisa kita lepas bagian bawahnya atau bagian baking papernya. Nah, udah selesai, kita lepas. Lanjut lagi, kita akan balik di atas piring seperti ini. Saya akan taruh di atas piring. Seperti ini kita balik. Yap, ini terlalu minggir, saya akan angkat hingga dia ke tengah. Nah, udah jadi. Ini adalah coklat sponge cake-nya. Ini enak banget, menul-menul banget nih seperti ini. Rasanya luar biasa enak, empuk banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini udah selesai nih, kayak gini. Sekarang ini akan kita potong. Akan saya potong dulu. Iya, ini tuh lembut banget. Versi besarnya ada, cuman saya pakai versi kecilnya dulu. Caram. Nih. Itu enak banget. Tinggal kita makan kayak gini aja juga bisa, enak. Atau bisa juga pakai garpu. Ini beneran lembut banget. Ini bagian atasnya, meskipun udah dingin, dia nggak akan nggak akan lengket karena beneran bagian atasnya udah matang banget. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain coklat sponge cake ini di rumah. Ini enak banget, cara bikinnya juga mudah, sangat simpel, serta tidak menggunakan baking powder ataupun menggunakan SP atau pengemulsi. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.